Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang kedua dari hadis arba'una haditsan fil atfali wasyabab, bab fadlil istiqamati fit tufulah wasyabab, bab keutamaan istiqamah, fadlul istiqamah, bab keutamaan istiqamah fit tufulah, pada masa anak-anak, masa kecil, wasyabab, dan pada masa remaja atau pemuda. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang di masa-masa muda, ya, umuran setelah dia balik, seorang anak itu kan semakin bertambah umurnya, semakin besar dia sudah makin berani dan sanggup, sudah siap untuk bebas hidup, berani tanpa dibawa tanggung jawab atau kekangan orang tuanya lagi. Ketika seorang anak sudah tumbuh dewasa, masuk masa remaja, dan semakin bertambah umurnya, semakin besar, dari umur 14, 15, 20 ke atas, ini biasanya mereka para pemuda ini tadi punya jiwa inginnya bebas, tidak ada yang ngekang, ya, tidak ada yang melanggar. Kalau istilah kitanya, semuanya mau dicicip. Sehingga ketika ada seorang pemuda yang di masa-masa mudanya tadi bisa tumbuh berkembang dalam kondisi istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi anak remaja yang istimewa. Di antara keutamaannya yaitu yang disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang dulunya miskin, tidak punya rumah. Saking miskin dan tidak punya rumahnya, beliau tidurnya di masjid, di emperan masjid, namanya Suffah, teras-teras Masjid Nabawi. Beliau masuk Islam lebih kurang 4 tahun sebelum wafatnya Rasul. Beliau ini asalnya Yaman, Ad-Dausi, Abu Hurairah Ad-Dausi, dari negeri Yaman. Dia datang ke kota Madinah, masuk Islam, berjumpa dengan Rasul. Beliau tidak punya rumah, tinggallah di emperan Masjid Nabawi. Beliau disebut dengan Ashabus Suffah, orang-orang yang tidak punya rumah. Pernah suatu hari Abu Hurairah ini beliau kelaparan, tidak punya makanan, sampai-sampai beliau mengikat perutnya tadi
kainnya tadi karena kan kelaparan. Suatu hari beliau terjatuh pingsan, dibangunkan oleh kawannya. Ya. Kawannya mengatakan, abika junun ya Abahir, apakah engkau tertimpa penyakit kegilaan? Guling-guling di masjid, ya, ya kayak orang gila, menggeliat ya, kelaparan. Dia menjawab, mabi al junun, aku ndak gila, walakin asabanil ju', akan tetapi aku tertimpa rasa lapar. Itu kondisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun nama beliau Al-Imam An-Nawawi dan juga mayoritas para ulama, jumhur ulama, mereka menyebutkan Abu Hurairah ini namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat Nabi, termasuk dari sekian sahabat Nabi yang dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi yang paling dibenci sama sama orang-orang Syiah Rafidhah. Kenapa? Dikarenakan Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak hafalannya. Bahkan Al-Hafidh Az-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Muqidhah fi Ilmil Mustalah, Al-Hafidh Al-Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan Abu Hurairah dzurwatu sanamil huffaz. Abu Hurairah adalah puncak tertingginya para hafizul hadis, para penghafal hadis. Beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hafalannya kuat. Ketika beliau didoakan oleh Rasul dan doa Rasul makbul, tidaklah beliau mendengar satu hadis dari Nabi melainkan pasti beliau hafal dan tidak akan lupa selama-lamanya. 4 tahun beliau belajar di majelisnya Rasul dalam keadaan beliau miskin, tidak punya rumah. Setelah Rasul wafat, beliau tetap tinggal di kota Madinah. Beliau berbisnis, beliau mencari penghasilan, ya. Dan beliau setelah wafatnya Rasul termasuk sahabat yang di antara sahabat yang terkaya pada masa itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Rasul mengatakan sab'atun, ada 7 golongan. Sab'ah itu 7 artinya, ya, 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka pada suatu naungan. Maknanya ada 7 golongan ya Allah subhanahu wa ta'ala letakkan mereka di bawah sebuah naungan, naungan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin, penguasa, mulai entah dia RT, lurah, RW, camat, bupati, sampai tertinggi presiden, dia adalah orang yang adil. Kalau dia orang yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang muqsid,
maka dia mendapatkan keistimewaan. Di antara keistimewaan mendapatkan naungan dari Allah SWT nanti pada hari kiamat, ketika matahari didekatkan dalam kondisi yang sangat dekat. Rasulullah SAW menyatakan, tudna syamsu yaumal qiyamati kamiqdari mil. Didekatkan matahari tersebut pada hari kiamat seukuran jarak 1 mil. Sebagian para ulama ada yang menyatakan 1 mil tersebut 1 mil yang ada di bumi. 1 mil itu 1,5 kiloan sekitar ya. Nah, jarak segitu. Ada yang menyatakan 1 mil di situ maksudnya ungkapan sangat dekatnya matahari. Intinya sangat dekatnya matahari. Matahari ini jarak 5 kilo di atas bumi ini bisa terbakar bumi. Ketika matahari didekatkan, kondisi umat manusia pada masa itu tadi tidak gosong, namun mereka bercucuran keringatnya. Karena kondisi pada masa itu bukan lagi langit seperti langit yang sekarang, bukan lagi bumi seperti bumi yang sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu bumi sudah diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Jadi bukan lagi bumi yang seperti ini, bukan lagi langit yang seperti ini. Kita dikumpulkan di tanah lapang, ya, seperti tanah, namun bukan seperti bumi yang sekarang. Dan juga memiliki langit. Matahari didekatkan pada masa itu, pada waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, minhum man yablughu al-araq ila ka'baihi. Di antara umat manusia ada orang yang keringatnya tadi sampai kedua mata kakinya. Saking banyak keringatnya tadi ngucur sampai membasahi kedua mata kaki. Kemudian Rasul menyebutkan dengan berbagai macam jenisnya, wa minhum man yablughu ila hiqwaihi. Ada yang keringatnya sampai pinggang. Wa minhum man yablughu al-araq ila sadrihi. Ada yang sampai ke dada. Wa minhum man yuljimu al-araq. Dan di antara mereka, kata Rasul, ada yang ditenggelamkan oleh keringat. Namun dengan kondisi yang seperti ini tadi, ada orang-orang yang mendapatkan fasilitas VIP. 7 golongan dapat naungan. Tergambar lah ya, lagi upacara panas-panas, terik 17 Agustus. Saya biasa Januari kemarin upacara, enggak ada lagi. Dulu selama Begawi ketik upacara Zoom itu tadi ya. Misalkan upacara panas-panas, ya, panas. Sedangkan ada fasilitas VIP, yang tempat-tempat pejabat itu ya, ada atap dia kan. Beda rasanya kita di lapangan. Nah, kondisi nanti ketika matahari didekatkan, ada yang ditenggelamkan keringat, ada yang dibasahi sampai dada sesuai dengan amalan mereka. Di sana ada orang yang mendapatkan fasilitas naungan. Naungan ini maknanya dia mendapatkan naungan dari Allah SWT, naungan yang Allah SWT ciptakan. Ada yang menyatakan naungan tersebut naungan arash. Arasnya itu tadi. Ada lagi yang menyatakan, ya, naungan tersebut adalah memang naungan yang Allah SWT ciptakan. Bukan naungan arash, tapi memang naungan yang Allah ciptakan. Tempat berteduh, gitu loh. Di antaranya yang disebutkan di sini, al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang jujur, yang adil. Adil itu maknanya wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya dia seorang pemimpin yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ini memang jatahnya rakyat, dikasihkan jatahnya rakyat, bukan dikorupkan. Dia adil. Nggak, istilah sekarangnya apa? Tumpul ke atas, apa? Ya, tumpul ke atas, runcing ke bawah ya. Nah, itu tadi. Jadi betul-betul dia penguasa yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini keutamaannya. Namun kalau dia tidak adil terhadap rakyatnya, dia menipu rakyatnya, Rasulullah SAW menyatakan, ma min abdin yastar'ihillahu ar-ra'iyah
wa huwa ghashun fi ra'iyatihi fal jannatu alaihi haram. Rasul menyatakan, barang siapa yang Allah SWT angkat, berikan amanah untuk ngurusin rakyatnya, namun dia menipu rakyatnya, maka jannah, surga haram bagi dia. Jadi tidak gampang-gampang ya, jangan bangga-bangga ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin, sebagai pengatur suatu wilayah. Berbeda dengan orang zaman sekarang, bondong-bondong ya, yang ini nyalon RT, yang ini nyalon lurah, yang ini jadi calon camat. Belum tentu kita bisa adil. Kalau tidak adil, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau adil, maka pahala yang diraih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi nak nyalon RT, ya Nur? Masih. RT mana? Keranga. Ungaran. Itu tadi. Kira nak nyambung RT 16, ya kan? Jangan. Nah, jadi berat ya amanah kepemimpinan tadi. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Samurah, ya, Rasul menyatakan kepada dia, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'al anil imarah. Wahai Abdurrahman, jangan engkau minta kepemimpinan, minta angkat jadi pemimpin, jangan ya. Rasul menyatakan, wa in sa'altaha ukilta ilaiha. Kalau engkau meminta jabatan tadi, maka engkau akan diserahkan kepada jabatan tadi, tidak akan dibantu oleh Allah SWT. Namun kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau diangkat, dipilih, wa'inta alaih, engkau akan dibantu, ditolong dalam mengatur kepemimpinan tadi. Yang kedua inilah syahid yang ada hubungan dengan bab kita, yaitu syabun nasya'a fi ibadati rabbihi. Golongan yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh besar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada remaja, ada pemuda yang hidupnya tadi penuh dengan istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pemuda yang sifatnya kaleng-kaleng. Kalau istilah Palembang ini jola-jola. Entah kalau di daerah Jawa, tempatnya Mas Arif, apa kalau di Klaten. Ya. Anak-anak yang itu ya. Kalau Palembang ini kan kita sana jola-jola ya. Ya, budak jola-jola aja wong itu. Nah, itu tadi. Masa mudanya tadi tidak teratur, tidak jelas. Ya. Nah, kalau ini masa mudanya tumbuh dengan ibadah. Waktu sholat dia ibadah, ke musola, ke masjid. Waktu pengajian. Malam Minggu, malam Ahad pengajian, malam Sabtu, malam Ahad pengajian. Memang sekarang ini masjid-masjid ganti pengajian, jangan ada malam Jumat, Sabtu, Ahad. Supaya apa? Supaya anak-anak muda ini tidak lagi malam Ahad itu, kalau tidak ada pengajian ngapel dia, ya kan? Atau ke tempat-tempat hiburan. Tapi kalau ada pengajian kan di masjid-masjid, dia larinya ke masjid-masjid. Di sini pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tumbuh dengan ibadah. Seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah, inilah yang membuat Allah SWT kagum. Rasulullah SAW menyebutkan, ajiba rabbuka min syabin laisat lahu sobwah. Rabbmu, yaitu Allah SWT, sangat kagum terhadap seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan dia tidak punya sobwah. Sobwah itu tidak punya syahwat untuk hura-hura. Yang dipikir sama dia baca Quran, pengajian, ibadah. Ini masa-masa muda yang umur 17 tahun, ya, 18 tahun, 20 tahun, 21, 22, di bawah 25 itu berat kalau mau belajar. Makanya anak remaja itu sangat sedikit yang mau belajar. Makanya kalau pengajian masjid itu penuhnya kan yang rambutnya sudah memutih, yang sudah pensiun, mulai pensiun pekerjaan dan pensiun juga umur udah mau pensiun. Pekerjaan udah pensiun, umur tinggal nunggu pensiun lagi. Rata-rata seperti itu. Yang memang syahwatnya tadi tidak ada lagi, sudah tua. Ya.
Tidak kepikir lagi dunia. Nah kalau ini ada pemuda yang dia tumbuh dengan ibadah, datang ke majelis taklim, belajar, ngaji, apalagi dari anak-anak ini tadi kan, dididik dari kecil, maka keutamaannya dia akan nanti dibuatkan oleh Allah SWT naungan pada hari kiamat, dan dia mendapatkan fasilitas itu tadi. Kemudian yang disebutkan dalam hadis ini, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang laki-laki yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya mu'allakun fil masajid, senantiasa terpaut, terikat dengan masjid. Maknanya seorang laki-laki yang hidup dia selama hidupnya dikit-dikit mau ke masjid, dikit-dikit mau ke masjid ya. Kalau tidak ada kerjaan maunya ke masjid, libur kerja duduk di masjid baca Quran. Bukan tipe laki-laki, bukan tipe seseorang yang enggan ke masjid. Dia adalah orang yang senang ke masjid. Dari sini menunjukkan keutamaan bagi laki-laki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kecuali ada uzur, misalkan masa-masa pandemi ini kurang sehat badan, maka lebih baik di rumah. Namun ketika dia sehat badannya dan mampu untuk ke masjid, maka ke masjid, supaya terikat hatinya dengan masjid tadi. Jangan sampai tidak ke masjid-masjid, sebelum pandemi tidak ke masjid, datang corona COVID-19 pandemi juga tidak ke masjid, ada alasan COVID, terakhir ke masjid sudah jadi jenazah, disolati. Sekalipun seumur hidup tidak pernah masuk masjid. Na'udzubillah yang seperti ini tadi. Jadi ada keutamaan ya, keutamaan untuk senantiasa ke masjid. Ya, orang-orang yang sholat 5 waktu ke masjid, dikit-dikit ibadah ke masjid, insya Allah masuk yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Namun kalau yang enggan ke masjid, enggan untuk ibadah di masjid, ya tidak termasuk golongan ini tadi. Kemudian yang keempat yang disebutkan dalam hadis, warujulani, dua orang laki-laki, tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling mencinta karena Allah, dan dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu dengan kawannya tadi. Contoh pertemuan karena Allah ya. Misalkan ada seseorang yang satu dari suku Jawa, satu suku Sumatera, ketemulah di suatu tempat yang dia bertemu tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sama-sama ingin ibadah di masjid ya. Saling mencintailah dia, timbul interaksi, sama-sama jamaah sholat, sama-sama pengajian, yang mempertemukan mereka betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini karena mencari ridha Allah, yang ini karena mencari ridha Allah, ketemulah di suatu majlis, di suatu masjid atau di suatu pengajian seperti ini tadi. Kemudian suatu saat berpisah juga mereka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi perpisahan tadi perpisahan hidup, bisa jadi perpisahan mati. Intinya orang ini tadi hidup, dia berteman dengan kawannya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan tendensi kerjaan, bukan dikarenakan bisnis, bukan dikarenakan ada ingin dapat jabatan, karena kawan dia ini tadi bos. Ya. Dia akrab sama kawannya supaya dapat jabatan, bukan seperti itu. Jadi betul-betul yang menemukan dia tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan persahabatan, pertemanan orang-orang zaman sekarang. Terkadang akrab itu karena ada bisnis yang dijalani. Jauh-jauh dia datangi orang tersebut karena ada bisnis yang akan dikongsikan. Atau mendatangi seseorang dikarenakan dia bosnya kita, atau dikarenakan kawan kerja kita di kantor. Nah kalau ini tidak, betul-betul dia cinta sama saudaranya tadi, bukan dikarenakan jabatan, bukan dikarenakan status sosial, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala.
si A cinta terhadap si B cinta terhadap si A, dikarenakan kesolehan yang ada pada mereka masing-masing. Mereka dikumpulkan dalam ibadah. Ini yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini, warajulun, yang kelima ya, warajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Ada seorang laki-laki yang diminta oleh seorang wanita ya, yang dirayu bahasa kitanya ya, pengen diajaki sama wanita tadi. Namun tipe wanitanya tadi zatu mansibin wa jamalin, tipe wanita yang memiliki kedudukan, punya jabatan, wa jamal, dan memiliki kecantikan. Faham maksudnya? Maknanya golongan yang kelima yang mendapatkan naungan dari Allah adalah golongan laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita. Maaf bahasa kitanya, ingin diajak mesum sama seorang wanita. Tapi wanita yang ngajaknya tadi bukan kelasnya nenek-nenek peyot ya, bukan mirip mak lampir. Kalau yang seperti ini, mana ada orang yang tergoda. Yang ngajaknya tadi wanita zatu mansibin, punya kedudukan. Ternyata ini tadi owner perumahan syariah seluruh kota Palembang ya, atau pemilik tunggal dealer auto 2000 misalkan, muslim, anggaplah muslim, apa ya, Anwar itu tadi kan muslim oh muslim ya, nah muslim ya kan, anaknya misalkan ini kan oh itu muslim ya, oh muslim ya, nah muslim digoda. Maklum lah, kakak Yanwar kan kerja 20 tahun 12 tahun, nah, maklum lah, udah kerja 12 tahun. Ini pegawai yang setia yang seperti ini, digodalah. Ayolah kak, itu tadi. Bukan jawabnya ayo, tapi jawabannya apa? Faqala inni akhafullah. Dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang godanin tadi orang yang punya kedudukan. Kalau kita istilahnya orang kantoran, dia tuh bosnya kita. Dan cantik. Kalau yang goda tadi nenek-nenek, peyot, ya mungkin tidak tergoda. Ya. Namun yang goda ini tadi orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, memiliki harta, wanita yang cantik. Dia sempat mengucapkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Yang demikian ini contohnya terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang goda beliau siapa? Apa namanya? Istrinya raja, Imra'atul Aziz. Wanita yang punya kedudukan pada masa itu. Dan cantik, memang cantik. Dan tidak ada di dalam ruangan tersebut orang yang melihat, ditutup pintu dari dalam. Mau diajak berbuat yang haram Nabiullah Yusuf alaihissalam. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Yusuf melihat bukti nyata kebesaran Allah, niscaya Yusuf akan terjatuh. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yusuf dari hal tersebut, dikarenakan Yusuf adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ikhlasnya Yusuf alaihissalam pada waktu itu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di annahu kana minal mukhlasin. Dikarenakan Yusuf termasuk orang-orang yang tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman sekarang, makanya sebagian para ulama ya, di zaman dahulu mereka mengatakan, saya masih mending disuruh jaga emas setumpukan dibandingkan dititipi seorang budak wanita yang hitam. Dikarenakan wanita itu adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Ya, kalau ndak harta wanita, ya benar. Laki-laki itu kalau ndak harta sama wanita terfitnah.
Rasul yang menyatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takutlah kalian kepada wanita. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, Bani Israel, yaitu Bani Israel, kanat fin nisa, adalah kaum wanita. Fitnah terbesar. Rasul menyatakan, taraktu ba'di fitnatan adarra minar rijal minan nisa. Aku tinggalkan setelahku nanti suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu kaum wanita. Lihat terjadi banyak perselingkuhan. Ya. Itu godaan wanita. Ya, di masjid tidak tergoda di tempat-tempat dengan wanita. Ya enggak? Jangankan sekelasnya jamaah, sekelasnya ustadz berapa banyak, ya Pak ya, ustadz yang gelinding istilahnya itu kan, nyosor tergoda dengan perempuan. Nah, itu memang fitnah ya. Rasul menyebutkan yang namanya wanita, gambaran wanita tadi. Rasul mengatakan, al mar'atu tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Wanita tadi, kata Rasul, di depan bentuk syaitan, di belakang bentuk syaitan. Apa maknanya? Maknanya syaitan itu dilihat dari depan, ngajak kepada syahwat, dilihat dari belakang, ngajak kepada syahwat. Nyata apa enggak? Jawab Mas, nyata apa enggak? Ya apa enggak? Nyata. Kecuali wanita, ya maaf ya, kecuali wanita-wanita yang tutup auratnya sempurna. Kalau yang tidak tutup auratnya sempurna, ya jalan ke mall, ketemu wanita yang tidak nutup aurat sempurna, dilihat dari depan syaitan, dilihat dari belakang syaitan, bukan? Syaitan. Ya pada itu perkara yang sudah ma'ruf. Makanya Rasul menyebutkan wanita tadi, dia menghadap bentuknya syaitan, dia membelakangi ya bentuk syaitan. Mana bentuk syaitan itu? Ngajak kepada, nyeru kepada perkara yang munkar. Inilah gambarnya. Hah? Dari samping juga sama, dari samping gitu. Dari samping juga sama itu tadi. Itulah namanya wanita. Ya. Kemudian disebutkan lagi golongan yang mendapatkan naungan, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang laki-laki yang bersedekah bisadaqatin, dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, lalu disembunyikan sama dia. Makna disembunyikan tadi, tidak dipamer-pamerkan. Saya infak, ya dia infak, di semuanya diceritakan. Kalau dia ini ustadz tipenya, kajian di sini dia cerita, itu masjid sana saya infak 20 juta, masjid komplek, masjid Al-Ikhlas komplek Pelabuhan. Nanti dia ngisi kajian lagi di sana, diceritakan lagi, itu masjid bom baru saya infak 30 juta. Ini namakan dipamer-pamerkan. Tidak boleh seperti ini. Kalau ini tipenya, dia infak sudah, tidak ada orang tahu. Misalkan gambaran ya, saking dia mau jaga ikhlas, mau dilihatnya ada masjid, mau pembangunan kan, dia hubungi toko bangunan, tolong Pak, ini semen 30 sak, pasir, batu bata, dan yang lainnya tadi, pesan dia, tolong antarkan ke alamat masjid ini, bilang saja dari hamba Allah. Nggak tahu, gitu, siapa Pak? Dia bilang hamba Allah itu tadi. Padahal ini tadi ketua masjidnya. Ya misalkan ketua masjidnya atau tetangga samping masjid. Nggak ada yang tahu. Makanya disebutkan ini, dia sedekah namun disamarkan sama dia, disembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tadi tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Ini menunjukkan betul-betul disamarkan. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Kalau infak, sedekah, ya ini juga, ya maaf istilahnya, kalaupun kita infak di suatu masjid dan masjid tersebut pengurusnya biasa ngumumkan, pesen saja, Pak, tidak usah disebutin namanya. Kalau memang mau disebutin sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ke jamaah, ada duit masuk, bilang saja hamba Allah. Namun terkadang sebagian orang sengaja pesan, lupa pengurusnya nyebutin.
Nyampe dia, Pak, tadi kok semua orang itu yang infak disebutin namanya, saya kok nggak disebutkan? Ya nanti minggu depan nanti disebutkan. Itu tadi kan cuma disebutkan hamba Allah 500.000. Itu duit saya 500.000 tadi. Kalau nggak disebutkan, minggu depan disebutkan. Ya, Siswantoro 500.000 misalkan. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini, warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sendirian, sepi. Jadi dia suka berzikir sepi. Fafadat aina, lalu air matanya berlinang, menetes. Contoh misalkan di malam hari dia bangun ya tahajud jam 4 subuh misalkan, jam setengah 4, setelah sholat tahajud dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sampai air matanya berlinang, menangis menyesali dosanya tadi. Yang seperti ini luar biasa keutamaannya, ya. Rasulullah SAW menyebutkan ainani lam tamassahuma annar, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis dikarenakan takut kepada Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah, dan mata yang senantiasa melek berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjaga-jaga. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun faedahnya hadis ini itu anjuran ya, pemuda yang tumbuh berkembang di masa mudanya penuh dengan ibadah dan istiqomah, terus dia pengajian-pengajian, banyak-banyak ibadah, adalah pemuda yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Dan ini untuk anjuran bagi kita semua ya, yang masih muda. Kita semua insya Allah masih muda, walaupun di sini ada yang punya anak 2, anak 3, selagi umurnya masih di bawah 40 masih disebut muda ya, masih disebut syabab. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan, minimal salah satu dari golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang ada dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.